Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andrian, NIM 1830104219. Mata kuliah ADR CDR. Saya akan mempresentasikan tugas akhir atau UAS di pertemuan terakhir. Itu tentang makalah kami yang berjudul akibat terjadinya putusan arbitrasi fungsi arbitrasi Badan Arbitrasi Muamalah Indonesia atau BAMUI. Arbitrasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan arbitrasi dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Akibat terjadi putusan arbitrasi ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak, dan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrasi, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrasi tersebut. Penyelesaian sengketa melalui arbitrasi menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final atau banding, yaitu merupakan suatu putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan arbitrase untuk menghindari sengketa yang semakin berkepanjangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataan tidak semua keputusan yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Yang melalui arbitrasi ini akan memberikan kepuasan pada para pihak. Ada kalanya putusan arbitrasi tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Hal itu bisa disebabkan karena ada hal-hal dalam putusan mereka, putusan yang diragukan keabsahannya atau alasan lain. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika salah satu pihak merasa tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrasi yang diajukan kepada pengadilan negeri. Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagai atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase yang bersifat final dan banding atau mengikat. Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Wewenang pengadilan terbatas hanya pada wewenang pemeriksaan keabsahan prosedur dan pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbitrase hingga melakukan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Alasan pembatalan putusan arbitrase pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan jika putusan diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan
dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan. 3. Putusan pengambilan dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat final and binding, maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase diatur dengan setegas mungkin. Hal ini tercermin dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke pengadilan. Alasan permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut pembuktian atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan dasar pertimbangan hakim bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Hal yang penting harus diperhatikan di sini adalah pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukum meliputi tempat tinggal termohon. Dan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengartikan termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa, dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Fungsi arbitrase untuk memberikan kemudahan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, baik dalam biaya maupun waktu. Artinya dalam suatu sengketa, kedua belah pihak yang bersengketa melakukan suatu perjanjian bahwa suatu ketika terdapat permasalahan maka penyelesaian sengketa dilakukan di hadapan badan arbitrase. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, lembaga ini diresmikan pada tanggal 21 Oktober 1993. Namanya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, yang dikenal BAMUI. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan akta notaris Yudo Paripurno SH oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat yang diwakili Ki Haji Hasan Basari dan HS Projukusumo, Ketua dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI. Sebagai saksi ikut menandatangani akta notaris antara lain Haji Sujono, Ketua MUI, dan Haji Zainubahar Nur, SE, Direktur Utama Bank Muamalah Indonesia pada tanggal 24 Desember 2003 atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor KIP 09 Tab MUI Daring 11 2003. Nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia BAMUI dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.